Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan keadaan baik dalam kasih Tuhan. Sebelum kita bersama-sama melangkah melanjutkan kehidupan kita pada hari ini, saya akan memberikan firman Tuhan bagi kita sekalian dengan sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai yang ke-38 dengan perikop kapal terkandas. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-22 bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas kita hari ini menceritakan perjalanan Rasul Paulus sebagai tahanan yang akan dibawa menuju Roma dengan tahanan lainnya, dengan menaiki kapal untuk belayar. Saat dalam perjalanan, mereka penuh dengan kesulitan karena angin tertiup berlawanan arah dan badai yang sangat hebat yang mereka alami menimpa kapal mereka, yaitu badai Euroclydon menimpa kapal Paulus dan tahanan lainnya. Setelah berhari-hari terombang-ambing di laut, mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau. Dalam situasi yang demikian, tidak ada harapan dan kesulitan yang mereka rasakan. Paulus justru memberikan penguatan dan penghiburan kepada semua orang yang ada di kapal. Dan akhirnya, semua orang yang ada di kapal berhasil sampai daratan dengan selamat. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini dengan tema, pilihlah, mau berlayar dengan kapal atau perahu. Hidup kita tidak selalu tenang. Kadang kita berlayar dengan tenang, kadang badai tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Bagaimana dengan badai yang menimpamu? Apakah kapal yang akan selamat membawa kamu berlayar, ataukah perahu? Kita melihat perbedaan kapal versus perahu. Secara ukuran, jelas besar kapal. Perahu jauh lebih kecil. Kapal mampu mengarungi samudra, sedangkan perahu hanya berlayar di danau ataupun di sungai. Kapal dilengkapi dengan teknologi yang canggih, sedangkan perahu biasa saja lebih sederhana. Kapal bisa menampung banyak orang, sedangkan perahu tidak mampu. Jelas bahwa perahu kalah dari kapal. Namun, saat kapal dan perahu berlayar dalam tujuan yang sama, menghadapi badai yang hebat, sama terombang-ambing di tengah laut, satu hal yang kita ingat, bahwa saat badai datang, dalam berlayar, baik kapal atau perahu, sama menghadapi situasi sulit, tidak bisa untuk dihindari. Kapal memang besar dan mampu menampung semua orang. Begitu juga dengan badainya pun sama besar untuk dihadapi. Dan perahu kecil bentuknya sederhana. Angin, ombak laut dan sungai mungkin mudah menenggelamkan perahu. Berlayar dengan kapal atau perahu sama memiliki risiko akan menghadapi badai yang tidak bisa dihindari. Dan pilihannya adalah bagaimana sikap kita untuk bertahan dalam badai tersebut. Pertama, tetap tenang dan percaya Tuhan memegang kendali agar dalam menjalani badai tersebut hidup kita dikuatkan. Yang kedua, memiliki keberanian dengan bijaksana. Jangan mudah menyerah
saat badai datang. Bertahanlah dengan keberanian, karena Tuhan menyertaimu. Yang ketiga, bawalah dalam doa setiap badai hidupmu, karena dalam kekuatan doa, Tuhan yang akan memampukanmu. Dari firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita bersama, selama Tuhan ada di kapal dan perahu kita, badai tidak akan menenggelamkan kita. Dan badai hidup kita tidak akan lebih besar dari penyertaan Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur pada hari ini. Firman Tuhan menguatkan kami. Badai hidup tentu terus Tuhan nyatakan bagi kami. Namun Tuhan, kami memohon dalam badai hidup kami, mampukan kami untuk bertahan dan melewati semua badai hidup kami. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan hidup kami. Dan ya Tuhan, kami mendoakan kepada jemaat-Mu saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami merasakan napas kehidupan dan anugerah Tuhan. Dan memohon penyertaan kasih Tuhan yang melingkupi setiap langkah juang kami hari ini. Dan Tuhan, biarlah kasih penyertaan-Mu yang selalu melingkupi kami, yang menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, rencana dan harapan kami. Biarlah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan kepada jemaat yang boleh Tuhan tambahkan dalam usia kelahiran ataupun usia pernikahan mereka. Kami percaya dalam pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, berkat dan kasih Tuhan terus Tuhan nyatakan kepada jemaat Tuhan, rencana dan harapan Tuhan yang memberkatinya. Dan kami menyerahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hal yang baik, rencana yang baik, harapan yang baik kami hari ini boleh Tuhan kehendak sesuai dengan rencana. Kami percaya kuasa kasih Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin.